Baik, perkenalkan nama saya Maria Sintike Pandi, NIM 2103030097, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Politik. Di sini kami dimintai untuk mereview kembali buku dasar-dasar ilmu politik bab 1 mengenai sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Yang pertama, perkembangan dan definisi ilmu politik. Di sini dijelaskan bahwa ilmu politik merupakan sebuah kerangka atau cabang dari ilmu-ilmu sosial lainnya yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas. Ilmu politik bisa dikatakan juga ilmu yang masih sangat muda dikarenakan ilmu politik baru lahir pada abad ke-19. Pada tahap itu, ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, misalnya sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi. Di dalam perkembangan ini, mereka semua berhubungan satu sama lain. Namun, akan tetapi, jika ditinjau kembali lebih luas secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya daripada yang lain. Yang kedua, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Di sini dijelaskan bahwa ilmu politik memiliki syarat sebagai ilmu pengetahuan karena ilmu politik sampai sekarang belum ditentukan hukum-hukum ilmiah seperti itu. Karena manusia makhluk yang kreatif yang selalu menemukan hal-hal baru sebagai ide kreatifnya sampai tidak dapat diramalkan. Ilmu politik dan ilmu sosial lainnya yang diteliti adalah manusia dan manusia itu sendiri, perilakunya tidak dapat diamati dalam keadaan terkontrol. Yang ketiga ada definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha mencapai kehidupan yang baik. Politik menjadi sangat penting karena sejak dahulu kala masyarakat mengatur kehidupannya dengan baik, mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber daya alam. Usaha itu dapat dilakukan dengan berbagai cara meskipun bertentangan dengan yang lainnya. Kesimpulannya bahwa politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Di sini ada konsep-konsep politik. Yang pertama, ada negara. Di sini dijelaskan bahwa negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua, ada kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok yang lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Yang ketiga ada pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Yang keempat ada kebijakan umum. Kebijakan umum adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Tujuan yang dicapai melalui usaha bersama yang dituangkan dalam kebijakan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah. Yang berikut ada pembagian atau alokasi. Pembagian dan alokasi ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam ilmu sosial, suatu nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang mempunyai harga dan oleh karenanya dianggap baik dan benar, sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia.
Nilai ini bersifat seperti penilaian, misalnya kejujuran, kebebasan pendapat, dan lain sebagainya. Nilai ini bersifat konkret, seperti rumah, kekayaan, dan sebagainya. Yang berikut ada bidang-bidang ilmu politik. Yang pertama ada teori politik. Di dalamnya ada 2 poin, yaitu yang pertama teori politik dan yang kedua sejarah perkembangan ide-ide politik. Yang kedua ada lembaga-lembaga politik. Di dalamnya ada 5 poin, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar, yang kedua pemerintah nasional, yang ketiga pemerintah daerah dan lokal, yang keempat fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, dan yang kelima perbandingan lembaga-lembaga politik. Yang ketiga ada partai-partai dan golongan-golongan dan pendapat umum. Di dalamnya ada 4 poin, yaitu yang pertama partai-partai politik, yang kedua golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi, yang ketiga ada partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi, dan yang keempat ada pendapatan umum. Yang keempat ada hubungan internasional. Di dalamnya ada 3 poin, yaitu yang pertama politik internasional, yang kedua organisasi-organisasi dan administrasi internasional, dan yang ketiga hukum internasional.